Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mita. Jadi hari ini saya akan ngajarin teman saya cara membuat database di HTML. Nah, jadi pertama-tama itu kamu harus buat database di JXM biar nanti bisa ke connect sama di subline-nya di sini. Oke? Nah, sampai nanti loading. Nah, di sini saya akan menggunakan database gudang. Nah, di dalam gudang itu ada tabel barang, barang keluar, barang masuk, barang rusak, karyawan, sama user. Di tabel barang ada berisi ID barang, nama barang, kode barang, dan stok. Kalau di barang keluar, itu ada ID barang keluar, ID barang, jumlah, sama tanggal keluar. Kalau di barang masuk itu ada ID barang masuk, ID barang, jumlah, sama tanggal masuk. Kalau di barang rusak ada ID barang rusak, ID barang, jumlah, sama tanggal rusak. Kalau di karyawan ada ID karyawan, ID user, nama, nick, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, sama nomor handphone. Kalau di user ada ID user, username, masuk, sama level ya. Sekarang kita ke subline. Nah, pertama-tama cara membuat saya akan menjelasin tabel user saja ya. Nah, pertama-tama cara untuk membuat tabel usernya itu kita harus meng-create function untuk user. Nah, jadi untuk usernya ini kita perlu membuat modul views modul dengan function tampil dan isinya bahkan seperti ini ya. Situ baru kita bisa membuat function user. Jadi Joyce ini itu kamu terserah mau ketik nama apa saja. Situ sama dengan new belajar. Situ where-nya itu dia bakal tertuju ke ID usernya ya. Nah, di ID user ini kamu harus sesuaiin sama yang di database tabel usernya. Nah, yang Wendy sama ini juga terserah kamu mau tulis apa saja. Sama dengan Joyce nama ini tuh harus sesuai sama yang pertama ini. Dia bakal tertuju ke tampil user. Tampil user ini berarti nanti dia kayak bakalan kayak semacam munculin tabel-tabel yang ada di database itu. Situ kita buat echo view user, Wendy. Nah, user ini itu nama viewsnya. Nah, jika udah selesai buat function usernya, kita buat tabel usernya. Ini tabel usernya. Kalau udah selesai buat views tabel usernya, kamu ketik saja ini dari sini. Nah, yang ini ada tambah itu untuk nanti ketika kamu tekan tambahnya itu dia bakal tertuju ke form untuk tambahin tabelnya tersebut. Itu ini kamu kayak sesuaiin sama yang di database tersebut. Cuman ID-nya nggak usah diisi, soalnya ID itu harus di kayak yang nggak boleh ditunjukin gitu. Situ yang di sini itu harus sesuai sama yang sesuai nama di database kamu. Situ di sini ada untuk edit sama hapus. Edit ini untuk kayak kamu nanti edit tabel tersebut. Kalau hapus nanti ini kamu harus bukan harus, kayak kamu bisa hapus isi-isi di dalam tabel tersebut. Nah, jika udah selesai buat tabel tersebut, maka dia bakal muncul seperti ini. Kamu ketik home slash apa tadi, user. Nah, user ini. Oh, berarti ini nih, karena saya sudah connect sama login, jadi saya ketik home login. Saya isi dulu.
Nah, jika sudah selesai membuat views untuk tabel usernya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, biar ada isinya gimana, biar bisa diisi gitu, kita perlu membuat button tambah seperti di sini. Maka dia akan muncul ke form tabel ketika kamu isi. Kayak contoh, saya akan isi beta 6, passwordnya ini, levelnya aku buat 6, kita tekan submit, maka dia akan muncul isi yang tadi kita isi itu. Nah, caranya gimana? Pertama, kita perlu buat function untuk tambah tersebut. Nah, di sini kita sama aja seperti function user, kita copy saja dari sini sampai sini, lalu kita pastikan saja ke sini. Cuman echo view-nya itu beda. Echo view-nya itu harus sesuai sama view tambah usernya. Di sini saya menggunakan the user. Nah, jika sudah selesai membuat function tambah usernya, kita perlu buat function untuk simpan tambah usernya juga, biar nanti bisa tersimpan. Nah, di sini ada berisi seperti ini, dan ini itu sesuai sama yang di database. Di sini saya bilang lagi ID user tidak diisi karena tidak boleh ditunjukkan. Nah, kalau sudah selesai buat function tambah user sama simpan usernya, kita buat function baru untuk tambah user. Nah, untuk tambah usernya, di sini isinya itu ada seperti ini. Kita perlu membuat link untuk simpan user agar dia bisa tersimpan. Situ di sini kita membuat form. Nah, di sini ada berisi username, password sama level. Nah, untuk ini harus sesuai sama yang di database. Situ kita perlu membuat button untuk submitnya. Kalau udah selesai, maka dia bakalan seperti gini, oke? Situ. Nah, selanjutnya kita perlu membuat button edit. Jadi ketika akan tekan edit, button edit, dan kita mau edit situ, kayak contoh saya akan buat beta 11, beta ini levelnya 0 aja, 9 aja, kita tekan submit, maka dia akan berubah sesuai yang tadi kita edit. Nah, jadi pertama kita perlu membuat fungsinya lagi. Edit sama seperti sebelumnya, kita copy saja dari function user, kita copy sini sampai sini, lalu kita copy paste saja. Setelah itu echo view-nya ini harus sesuai sama yang kita buat views untuk editnya nanti. Di sini saya tulis edit view. Situ kita perlu membuat function simpan untuk editnya. Dia sesuai sama ini, jadi kamu tinggal copy paste saja. Setelah itu kamu perlu buat views baru untuk edit. Nah, di sini edit sama seperti tambah sebelumnya, kamu bisa copy paste aja. Itu udah. Base URL-nya harus simpan user. Ini linknya itu beda sama yang ditambah sebelumnya, karena yang untuk tambah itu simpayu, tapi yang untuk edit ini untuk simpan user ini untuk edit punya. Kalau yang simpan itu untuk tambah ya. Oh gitu. So, kalau udah selesai buat form edit usernya, maka dia bakalan muncul seperti gini, oke? Nah, setelah itu saya bakal ngajarin cara untuk menghapus isi-isi di dalam tabel, kayak contohnya seperti ini. Nah, contohnya bagaimana? Jadi pertama kita perlu membuat function baru lagi, yaitu kita buat ya untuk function hapus. Nah, di sini kita copy paste lagi dari sini sampai sini saja. Di situ kita perlu membuat return direct. Nah, kalau kita tekan return direct kayak tombol
hapus itu, maka dia bakalan ke tabel usernya. Sebelumnya untuk function user sama simpan user untuk edit sama simpan user untuk tambah itu sama juga, harus buat returnnya situ. Jika udah siap maka dia akan seperti gini yang tadi saya tekan. Oke. Sekian dari sini, apakah ada yang bisa kamu mengerti? Bisa, jadi kita tetap harus selalu buat function, view, dan itu tuh semua cuma copy-copy, tapi diganti aja sesuai database biar codingannya muncul. Betul. Oke, ngerti ya? Ya, Oke. bye-bye. Terima kasih. Jadi segitu saja penjelasan saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya untuk ngejelasin ke teman saya tidak jelas. Mohon maaf ya teman-teman. Bye bye.